Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman semua, saya ingin sampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival ini dan atas deklarasi untuk perubahan nasib kaum perempuan di Jakarta. Poin kedua, kalau dihitung jadwal hari ini padat. Saya sebenarnya ada 3 acara pagi ini, tapi kalau bicara perempuan, saya bukan persoalan pribadi. Saya mau cerita sedikit nih. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab jika tidak memperhatikan perempuan. Mengapa? Saya mau cerita. Saya adalah produk ibu, betul ya Bu? Ibu adalah figur kita. Tapi saya ini tumbuh besar dengan seorang perempuan, namanya Barkah. Itu nenek saya. Kenal nama Barkah? Nenek saya adalah peserta Kongres Perempuan di Jogja ketika pergerakan dulu. Ya. Lalu sepanjang hidupnya dihibahkan untuk pergerakan perempuan sampai usia 94 tahun. Saya lihat dari dekat dan berdampak besar. Keluarga kami semua, kita semua dulu miskin, gak ada bedanya. Bedanya kenapa? Karena sekolah. Perempuannya sekolah. Nenek kami waktu itu dari Tegal, mau ikut kongres perempuan dilarang. Sampai ke stasiun kereta apinya itu berhenti. Semua perempuan dari Tegal yang mau naik kereta api itu tidak boleh, karena akan ikut kongres di Jogja. Diberhentikan. Tahu apa yang dikerjakan rombongan perempuan peserta kongres ini supaya bisa naik kereta? Mereka berbaring di rel kereta api depan lokomotif sehingga keretanya tidak bisa berangkat. Mereka mengizinkan berangkat jika perempuan-perempuan ini diberangkatkan. Akhirnya perempuan-perempuan ini naik dan berangkat ikut kongres. Oke? Nanti mungkin satu saat nanti beliau sudah wafat, usianya 94 tahun, sampai akhir hayatnya bicaranya perempuan. Di rumah, di lingkungan. Bapak Ibu mungkin kenal PKBI, beliau pendiri PKBI. Bicara tentang banyak sekali lah, saya nggak usah sebutkan satu-satu. Tapi kemarin ketika dapat undangan ini saya katakan gini, satu saat mungkin saya akan ketemu dengan nenek saya kapan. Saat itu saya harus bilang, jika saya diamanati mengurus Jakarta, maka apa yang nenek perjuangkan akan saya laksanakan semua. Artinya nomor 2 adalah komitmen ini bukan komitmen program Bapak sekalian. Ini keyakinan tentang kekuatan ada justru pada kaum perempuan. Yang ketiga, pendekatannya tidak program. Jadi buat ibu-ibu semua sini, saya adalah orang pergerakan. Kami tumbuh dalam suasana pergerakan. Kami akan membangun Jakarta dengan pendekatan gerakan, bukan pendekatan program. Artinya apa? Jangan sok tahu. Pemerintah itu sering seakan-akan begini, kami tahu semua masalah, kami tahu semua solusi, kami siapkan programnya, kami siapkan uangnya, ini alat ukurnya, lalu dieksekusi, lalu rakyat disuruh mendengarkan dan menyaksikan. Tidak, kami justru akan ubah, bukan sekedar itu. Gerakan itu levelnya 3. Sosialisasi, ini pemerintah biasanya melakukan itu, melakukan program, lalu ubah sosialisasi. Level yang lebih tinggi namanya konsultasi, membuat program lalu minta pendapat. Yang lebih tinggi lagi namanya partisipasi. Di situ disebut bahwa perempuan berpartisipasi. Saya malah berkomitmen lebih tinggi dari itu. Bukan perempuan partisipasi, kami ingin kolaborasi dengan perempuan. Beda. Kalau partisipasi perempuan mengerjakan, pemerintah mengerjakan. Kalau kolaborasi sebaliknya. Ini anggaran kami. Ibu-ibu yang sudah bergerak, Anda tahu persis persoalan di lapangan, Anda tahu persis kebutuhan di lapangan, dan Anda tahu persis solusi di lapangan.
pada pemerintah dengan menggunakan uang rakyat. Mari kita kerjakan sama-sama sebagai sebuah kolaborasi. Itu poin ketiga. Jadi ibu sekalian, dan komitmen kita justru pada pendidikan. Yang membuat saya berdiri di sini karena dulu sekolah. Yang membuat ibu-ibu semua berdiri di sini karena dulu sekolah. Tanpa sekolah kita nggak di sini. Di Jakarta yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kenapa? Karena sekolah. Yang miskin sekolahnya tidak bermutu, pekerjaannya tak jelas, maka tetap miskin. Yang makmur, sekolah bermutu, pekerjaan baik, makin sejahtera. Karena itu komitmen kita adalah pendidikan bermutu untuk setiap keluarga di Jakarta. Jadi demikian, saya hadir di sini, tapi 4 poin. Komitmen pribadi, nomor 1. Nomor 2, pendekatannya gerakan. Nomor 3, fokusnya pada pendidikan. Dan nomor 4, kita akan lakukan kolaborasi, bukan sekedar partisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami pengen tahu respon Pak Anies soal keberagaman yang tadi menjadi pertanyaan. Jawaban terhadap keberagaman adalah begini. Kita lihat Pancasila. Kalau keberagaman kita lihat sila 1 dan sila 3. Menurut saya jawabannya ada di sila kelima. Keberagaman dijaga lewat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Kenapa? Begitu Anda menyebut golongan, maka golongan itu biasanya nempel di kita agama, nempel di kita ras, suku. Bukan hanya itu, minoritas, mayoritas ada dalam suku, ada dalam agama, ada juga dalam ekonomi, ada juga dalam pekerjaan, ada juga di dalam pengetahuan, ada juga jenis kelamin. Karena itu yang dibutuhkan jawaban atas keberagaman bukan sekedar sila 1, bukan sekedar sila 3, tapi justru sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya.